Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam Pak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Ya, Pak Petrus sudah ada belum? Pak Petrus? Oh ada. Udah pada datang belum nih Pak Petrus? Udah ya? Kalau udah saya mulai ya pertemuan kuliah awal ya. Nanti bercepat ya. Pertama-tama ini memang agak tidak terlalu sulit ya karena Anda udah kuliah kedua ya bersama saya. Jadi udah ada pengalaman ya. Itu yang pertama. Yang kedua mata kuliah ini menjadi diperluas ya dari materi-materi sebelumnya ya. Tentu saja sama dengan perkuliahan yang lain ya, karena memang kebijakan dari jurusan ya bahwa kuliah ini bersifat e-learning ya, tapi ada kewajiban minimal 2 kali tatap muka perkuliahan cara daring ya. Jadi dilanjutkan kuliah pertama dan kuliah keberapa nanti Pak Petrus yang menjadwalkannya. Nah, sama dengan kuliah sebelumnya tidak ada UTS, yang adanya UAS 30%. Jadi kalau ada yang kurang semester lalu itu pasti karena tugas besarnya nggak masuk dan memusingkan saya ya. Jadi kalau Anda atau terlambat ya atau nggak ada itu saya pusing itu, sama jurusan harus dilulusin tapi datanya nggak ada, kan saya nggak bisa pertanggungjawabkan itu. Jadi saya minta maaf kalau ada ya susah, gimana orangnya nggak ada tugasnya, apa yang mau saya serahkan ke UNB ya. Jadi sekali lagi tidak terlalu sulit karena sudah ada pengalaman sebelumnya ya. Pasti TB1 itu dari kuliah 1 sampai 8, TB2 itu dari kuliah 9 sampai kuliah terakhir. Nah, bisa Anda siapkan artikelnya dari sekarang dengan menggunakan akun yang sama ya, supaya tidak dirubah-rubah lagi ya. Tentu pengalaman yang sudah nggak enak itu jangan terulang kembali, itu harapan saya ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ya. Nah, hari ini jadwalnya adalah jam 19.30 sampai jam 22 ya. Ini Kemis, pajak internasional kampus Menteng ya. Kalau tadi malam itu kampus Meruya juga sama ya, tapi ini lebih banyak orangnya ya. Mudah-mudahan Anda ini seperti Harry Samuel ya. Harry Samuel itu sama seperti Anda ini, mata kuliah internasional lulus, kemudian 1 bulan kemudian udah jadi alumni ya. Jadi jangan lama-lama sekolah. Kalau Anda lama-lama sekolah ya stresnya jalan terus ya. Jadi yang belum SUP, belum seminar proposal, ya sekarang waktunya. Kalau Anda terlambat itu, maka Anda akan numpuk utang ya. Ada namanya Henry Roy Samuel ya, kerja di Kementerian Desa Tertinggal. Itu udah 2 minggu lalu udah lulus ya, sama seperti Anda ini, baru diumumkan nilai, ya udah selesai kuliahnya. Jadi jangan lama-lama ini. Ada yang rajin beberapa di sini, saya udah kenal orangnya ya, kenal secara batin dan kenal secara personal mungkin ya. Oke ya. Nah sekarang saya
karena ini pajak internasional, tentu saja skopnya menjadi agak bergeser ya, berubah temanya ya. Tema perubahan itu akibat adanya pengaruh globalisasi. Itu yang mendorong terjadinya perubahan pemikiran kita. Kalau pada pajak kontemporer itu hanya menyangkut wilayah NKRI ya, tapi ini lebih meluas lagi secara regional dan keseluruhan. Lalu bagaimana itu diterangin ya? Ini saya membedakan antara pengetahuan teknis perpajakan dengan konsep berpikir pajak, itu berbeda. Kalau kemampuan teknis perpajakan itulah kemampuan Anda menghitung, memperhitungkan, membayar, dan menyetor. Itu kemampuan teknis. Jadi lebih kepada technical skill ya, keahlian Anda untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan, mematuhi semua PMK, mematuhi semua SK Dirjen Direktorat Jenderal Pajak, itu adalah menyangkut kemampuan teknik perpajakan. Ya, dengan memasukkan e-filing, SPT, dan seterusnya. Nah, itu adalah kemampuan yang pada level S1 seharusnya itu terjadi ya. Jadi kemampuan Anda untuk mematuhi, melaksanakan aturan itu secara teknis aplikatif di lapangan. Itu disebut mematuhi KUP, ketentuan umum perpajakan. Itu pada umumnya adalah kemampuan teknis perpajakan. Nah, karena Anda S2, maka dia bergeser ya. Bergeser pengetahuannya menjadi kemampuan rasionalitas perpajakan. Jadi setiap problem perpajakan itu dipandang dari sudut pikiran ya, itu bedanya. Jadi ada pemikiran perpajakan dalam artian rasionalitasnya bagaimana itu diterangin. Maka secara otomatis ada yang disebut episteme ya. Episteme itu adalah pengetahuan. Bagaimana menggali pengetahuan perpajakan secara universalitas. Nah, itu akibat apa itu terjadi? Akibat adanya gejala yang saya sebut dengan globalisasi. Nah, kalau mau disebut globalisasi itu apa? Karena ini pajak internasional, globalisasi adalah penyatuan, unity ya. Unity manusia dalam bertindak menjadi sebuah satu nilai, sebuah prinsip umum atau disebut prinsip universal. Nah, prinsip universal itu disebut unity. Jadi dari berbagai macam negara itu melalui OECD, melalui pertemuan G7, melalui pertemuan antar negara, merumuskan bagaimana merumuskan pajak secara global. Kenapa itu terjadi? Karena akhir-akhir ini terutama di era yang disebut digitalisasi dan e-commerce, maka peran perpajakan secara internasional itu perlu dirumuskan menjadi sesuatu yang bersifat niscaya. Artinya tidak ada batas teritorial, itulah globalisasi. Teritorial itu menjadi nggak ada. Batas negara, batas wilayah itu menjadi tidak ada. Jadi harus ada sebuah sistem yang mengatur bagaimana mekanisme perpajakan itu dapat terjadi. Yang kedua, ciri globalisasi itu adalah adanya perpindahan arus barang dan arus modal tanpa batas. Orang menyebutnya trading without boundaries, perdagangan tanpa batas. Nah, perdagangan tanpa batas ini mengakibatkan apa yang disebut dengan ciri-ciri globalisasi, begitu ya. Nah, kalau demikian, maka globalisasi itu menjadi sesuatu yang sifatnya ada dan terus berubah. Dunia ini menjadi sempit. Kenapa dunia ini menjadi sempit? Karena dia dipertemukan oleh media atau alat yang disebut teknologi. Nah, teknologi